akan menyampaikannya untuk kita. Tifal, selamat pagi. Jadi agenda replik ini hari ini akan dilakukan untuk semua 5 terdakwa atau bagaimana? Jelasnya. Tifal, silakan. Awalnya betul bahwa kami menerima kabar 5 terdakwa pembunuhan Yosua bakal dibacakan repliknya pada hari ini. Namun terakhir kali kami coba konfirmasi ulang kepada pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun juga dari para penasihat hukum para terdakwa pembunuhan Yosua. Bisa dipastikan bahwa hari ini hanya akan ada 3 terdakwa pembunuhan Yosua yang akan dibacakan repliknya atau tanggapan dari jaksa penuntut umum atas pledoi yang sudah disampaikan dalam beberapa hari sebelumnya dalam kasus pembunuhan Yosua. 3 terdakwa tersebut adalah Ferdy Sambo, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Ini masih sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati dalam sidang terakhir bahwa replik dari jaksa untuk ketiga terdakwa akan dibacakan pada hari ini. Sementara untuk 2 terdakwa lainnya, Putri Chandrawati dan juga Richard Eliezer, jadwal pembacaan replik dari jaksa penuntut umum baru akan dibacakan pada Senin pekan depan. Sehingga nanti kita akan lihat sejauh mana kemudian replik atau tanggapan jaksa atas pledoi yang disampaikan oleh ketiga terdakwa pembunuhan Yosua ini akan direspons begitu. Nah, kalau kita merujuk pada keadaan sekarang, kami terakhir kali mendapatkan informasi para terdakwa yang ditahan di rutan Makobrimob Depok Jawa Barat ini sudah bergerak menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya masih harus konfirmasi ulang kepada tim liputan kami yang juga berjaga di akses samping dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan apakah dari ketiga terdakwa ini sudah datang seluruhnya atau tidak. Mengingat agenda sidang yang akan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini bisa saya katakan cukup padat. Tidak hanya pembacaan replik dari jaksa terhadap 3 terdakwa pembunuhan Yosua, tapi nanti juga akan ada penyampaian tuntutan dari jaksa terhadap 6 terdakwa perintangan proses hukum atau obstruction of justice atau pembunuhan Yosua yang nanti akan terbagi lagi dalam 2 ruang sidang. Sehingga ini yang bakal kita cermati lagi, tidak hanya soal tanggapan jaksa atas pledoi dari 3 terdakwa pembunuhan Yosua, tapi sejauh mana kemudian beban tuntutan terhadap para terdakwa obstruction of justice atau pembunuhan Yosua. Kita kembali merujuk lagi pada fokus kita terkait dengan replik dari ketiga terdakwa pembunuhan Yosua, Ferdy Sambo, kemudian Kuat Ma'ruf serta Ricky Rizal. Kalau kita ingat lagi terakhir kali Ferdy Sambo ini sempat menyampaikan pledoi di muka sidang yang ia beri judul saat itu Setitik Harapan dalam Ruang Sesak Persidangan, yang pada intinya ia menegaskan sejumlah poin sehubungan dengan adanya asumsi ataupun juga penilaian subjektif dari sejumlah pihak terkait dengan dirinya, keluarganya, sehubungan dengan kasus pembunuhan terhadap Yosua di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Bahkan ia juga sudah merasa ada justifikasi sudah dihakimi secara sepihak oleh sejumlah pihak di luar arena persidangan, di luar kebijakan dari majelis hakim yang punya kuasa untuk menetapkan vonis terhadap dirinya bersama dengan para terdakwa lain. Ini yang sudah diutarakan, bahkan beberapa kali juga disampaikan oleh Ferdy Sambo dalam pledoinya sehubungan dengan jerat pidana yang dituntut jaksa kepada dirinya di jerat pasal 340 jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari penasihat hukum dalam pledoinya juga menyampaikan ada sejumlah fakta yang diputarbalikkan sehingga ini terkesan tidak sesuai dengan fakta persidangan yang sebetulnya, tidak menggambarkan realita sebenarnya sehubungan dengan upaya menghilangkan nyawa Nopriansyah Yosua Huta Barat yang saat itu terjadi di rumah dinas Ferdy Sambo saat statusnya masih sebagai anggota aktif Polri, masih berstatus sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam Mabes Polri. Itu satu hal. Kemudian kalau kita rujuk lagi dari pledoi yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal, mereka dalam kesempatan terpisah menyatakan mereka tidak tahu menau soal rencana pembunuhan, mereka tidak memahami dasar dari jerat pidana yang dialamatkan kepada mereka berdua oleh jaksa penuntut umum. Ditambah lagi ada beberapa fakta yang kemudian tidak disesuaikan lagi. Ada fakta dan bukti yang dianggap tidak selaras, tidak sesuai dengan tuntutan yang disampaikan jaksa penuntut umum dalam sidang tuntutan beberapa waktu sebelumnya. Sehingga replik ini menjadi menarik untuk dicermati sejauh mana tanggapan dari jaksa ini bisa mengubah potensi jerat pidana yang bakal dialamatkan kepada ketiga terdakwa. Sekedar pengingat saja Bayu dan Timothy bahwa untuk Ferdy Sambo ini sudah dituntut oleh jaksa penuntut umum pidana penjara seumur hidup, sementara Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal dituntut pidana 8 tahun kurungan penjara. Ketiga terdakwa ini
dianggap atau dinilai oleh jaksa melanggar pasal 340 tentang pembunuhan berencana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pasal pengait adalah pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan soal keikutsertaan mereka dalam tindak pembunuhan berencana atau tindak pidana. Teman-teman. Baik, Tifal Solesa, terima kasih laporan Anda dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, replik lalu akan dilanjutkan dengan tanggapan dari penasihat hukum lagi, yaitu